Bayangin suasana malam itu. Dini hari, tanggal 1 Oktober 1965. Keadaan yang tadinya sepi dan tenang, tiba-tiba berubah jadi teror yang luar biasa mencekam. Suara tembakan pecah, ada kepanikan di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, seorang istri sambil menggendong putrinya yang masih kecil dan bersimbah darah, bilang gini ke suaminya, "Selamatkan dirimu, karena kamu yang dicari." Gila kan? Sang suami akhirnya berhasil lolos dari maut dengan memanjat tembok kedutaan Irak di sebelah rumahnya. Tapi malam itu benar-benar mengubah sejarah bangsa kita selamanya. Nah, selamat datang di sesi Bedah Sejarah kita kali ini. Hari ini, saya super antusias banget buat ngajak kita semua menyelami kisah hidup Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, sosok yang dikenal sebagai arsitek, penyintas, dan juga seorang disiden. Berdasarkan catatan sejarah yang kita kumpulkan, kita bakal membedah perjalanan hidup seorang legenda yang, jujur saja, penuh dengan paradoks. Ini bukan cuma soal taktik perang ya, tapi tentang pemikiran, tragedi, dan sebuah ironi besar. Oke, coba kita renungkan ini sebentar. Bayangkan Anda adalah arsitek yang merancang dan ngebangun fondasi sebuah rumah yang megah. Tapi, pada akhirnya, Anda malah diusir dari rumah itu sendiri. Ironis banget kan? Nah, Nasution ini adalah otak militer Indonesia. Beliau yang meletakkan dasar-dasarnya. Tapi, sang arsitek ini malah dilucuti kekuasaannya dan sampai dijuluki gelandangan politik oleh sistem yang dia bangun sendiri. Gimana ceritanya hal kayak gini bisa kejadian? Mari kita telusuri dari awal. Kita masuk ke babak pertama, sang pemikir dan arsitek. Gimana ceritanya seorang pemuda terpelajar bisa langsung jadi pusat komando militer? Kalau kita mundur sedikit ke awal abad 20, kenaikan karir Pak Nasution ini benar-benar meroket luar biasa cepat. Beliau lahir tahun 1918, dan awalnya itu sebenarnya berprofesi sebagai guru. Tapi dia ini hobi banget baca sejarah pahlawan dunia dan panglima perang. Nah, pas Indonesia merdeka di tahun 1945, pemuda ini langsung terjun ke garis depan, ikut ngebentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kita tahu sekarang jadi cikal bakal TNI. Terus, bayangin, cuma selang setahun pas dia masih kolonel, Bung Karno langsung nunjuk dia jadi Panglima Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Dan di tahun 1948, dia udah nangkring di posisi Wakil Panglima TKR, tepat di bawah Jenderal Sudirman. Kenapa bisa secepat itu? Jawabannya simpel, otak strategisnya itu loh, brilian banget. Kecerdasannya ini terbukti banget di tahun 1947, waktu agresi militer Belanda menyerang dengan senjata yang jauh lebih canggih. Sebagai pemikir yang sangat realistis, Nasution tahu persis, kalau kita ngelawan tentara sekutu secara frontal, wah itu sama aja cari mati. Makanya, dia merumuskan apa yang disebut teori perang teritorial. Konsepnya gini, biarin aja musuh nguasain kota-kota besar yang gampang dilewati tank atau kendaraan berat mereka. Sementara pasukan kita mundur dan kuasai desa-desa, putus rute logistik mereka, dan serang pakai taktik gerilya buat nguras tenaga musuh pelan-pelan. Dan tebak, strategi ini sukses besar bikin Belanda bener-bener ketar-ketir. Tapi ya, namanya politik, kecerdasan itu kadang malah bawa masalah. Di tahun 1952, ada ketegangan antara kubu militer dan sipil, yang berujung pada demo di Istana Presiden. Buntutnya, Presiden Soekarno nyopot jabatannya Nasution. Bayangin, 3 tahun dia nganggur, dinonjobkan. Tapi justru disinilah letak kehebatannya. Pemikir sejati itu nggak pernah benar-benar diam. Di masa pengasingan ini, dia malah nuangin semua pengalaman dan taktiknya ke dalam sebuah buku. Bukunya itu dikasih judul Pokok-Pokok Gerilya. Dan tahu nggak, buku ini bukan sekedar bacaan lokal, tapi meledak jadi literatur wajib militer di seluruh dunia. Sampai diterjemahin ke bahasa Inggris, Arab, Mandarin, bahkan Vietnam. Jenderal-jenderal dan pejuang dari Timur Tengah sampai hutan-hutan di Vietnam itu belajar taktik gerilya dari tulisan Nasution ini. Secara nggak langsung, dia ngebawa pengalaman revolusi Indonesia jadi referensi militer level global. Keren banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke babak kedua, titik keseimbangan politik. Nah, masuk ke akhir era 50-an, negara kita yang masih muda ini lagi galau-galaunya nyari sistem pemerintahan yang pas. Tentara ngerasa mereka ikut berdarah-darah ngerebut kemerdekaan. Jadi muncul pertanyaan besar, peran militer di negara ini sebenarnya ada di mana? Untuk jawab ini, Nasution ngeluarin konsep yang namanya Jalan Tengah di tahun 1958.
Coba kita bandingin, di Eropa Barat, militer itu 100% dikendalikan sipil. Kalau di Amerika Latin zaman itu, militer sering banget kudeta dan jadi diktator. Nah, Nasution bilang, kita nggak pilih dua-duanya. Militer nggak boleh cuma diam di barak, tapi yang nggak boleh juga mendominasi negara. Mereka harus ikut berpartisipasi dalam pemerintahan bareng orang sipil. Pemikiran jalan tengah inilah yang nantinya berevolusi jadi apa yang kita kenal sebagai dui fungsi ABRI. Sayangnya, titik keseimbangan yang rapuh ini cepat banget goyah. Masuk tahun 60-an, peta politik makin panas. Berdasarkan sumber sejarah kita, ketegangan antara ABI dan PKI ini makin memuncak. Ada sebuah dokumen yang beredar luas di Jakarta waktu itu, yang dikenal sebagai Dokumen Gilchrist di tahun 1965, di mana PKI menuduh beberapa jenderal senior, termasuk Nasution, lagi nyiapin kudeta terhadap Presiden Soekarno. Di sisi lain, catatan sejarah juga nyebutin kalau Bung Karno mulai marah sama para jenderal ini karena dianggap sering jegal kebijakannya. Pokoknya kita bisa lihat suasana di tingkat elit saat itu benar-benar kayak bom waktu yang siap meledak. Dan bom itu akhirnya meledak. Kita masuk ke babak ketiga, tragedi dan transisi. Periode ini adalah titik balik paling kelam buat Indonesia. Seperti yang saya ceritain di awal banget tadi, malam 1 Oktober 1965, itu mencekam luar biasa. Pasukan G30S ngerangsek masuk ke rumah Nasution, beliau emang berhasil lolos dengan manjat tembok kedutaan, tapi pengorbanannya sangat amat tragis. Putri bungsunya yang masih kecil banget, Ade Irma Suryani, tertembak. Dari kesaksian keluarganya, istrinya lah yang dengan berani jadi tameng, menahan pintu, ngambil alih situasi sambil ngegendong Ade Irma yang bersimbah darah dan maksa suaminya buat lari. Pengorbanan keluarga di malam itu adalah luka yang sangat dalam di sejarah kita. Tragedi malam itu langsung memicu pergantian kekuasaan yang drastis. Pasca kejadian G30S yang merenggut nyawa petinggi militer, Mayor Jenderal Soeharto dengan sangat cepat mengambil alih komando darurat dan menumpas gerakan tersebut. Terus, di mana posisi Nasution? Waktu itu dia ngejabat sebagai Ketua MPRS, lembaga tertinggi negara, dan disinilah dia memainkan peran prosedural yang sangat kunci. Di sidang istimewa tahun 1967, MPRS yang dia pimpin ini secara resmi menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Dan puncaknya, Nasution sendirilah yang melantik Soeharto jadi kepala pemerintahan yang baru. Orde baru pun resmi dimulai. Sekarang mari kita lihat kelanjutannya di babak keempat, disiden yang berprinsip. Logikanya gini, sebagai tokoh senior yang ikut ngesahin naiknya Soeharto, harusnya Nasution hidup nyaman dong di lingkaran kekuasaan. Kenyataannya nggak gitu. Nggak lama setelah Orde Baru jalan, hubungan mereka berdua retak. Nasution ngerasa rezim yang baru ini udah mulai melenceng dari UUD 1945. Karena dia vokal ngeritik, pemerintah perlahan-lahan mulai mengunci pergerakannya. Dia dilarang ngasih ceramah di Akademi Militer, terus dia dipaksa pensiun dini, dan puncaknya di tahun 1973 dia dilengsarkan dari kursi ketua MPRS. Dari pahlawan besar dan ketua majelis tertinggi, tiba-tiba dia diisolasi secara total. Di momen inilah sebutan gelandangan politik itu nempel ke dia. Tapi ingat, Nasution itu prajurit. Dia nggak punya DNA buat diem aja kalau lihat ada yang salah. Bareng sama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh besar lainnya, Nasution terus melontarkan kritik konstitusional. Puncaknya ada di tahun 1980, waktu dia ikut memelopori dan tanda tangan petisi 50. Ini bukan dokumen sembarangan loh. Petisi ini secara terbuka dan berani mengkritik Presiden Soeharto yang mereka anggap menggunakan Pancasila buat ngabisin lawan politiknya. Dan konsekuensi dari petisi ini, gila-gilaan. Keluarganya dikucilkan secara ekstrim. Nasution dilarang pergi ke luar negeri, bahkan sekedar buat ibadah haji aja nggak boleh. Mereka di blacklist sama bank, jadi nggak bisa ngajuin pinjaman. Menantunya yang ada di militer tiba-tiba dipecat gitu aja tanpa alasan yang jelas. Sampai-sampai suplai air bersih ke rumahnya sempat diputus paksa. Berdasarkan kesaksian keluarganya, teman-teman dan kerabat jadi pada takut buat sekedar nyapa. Anaknya sampai bilang waktu itu keluarga mereka diperlakukan, saya kutip ya, seperti orang sakit kusta. Benar-benar dibikin lumpuh hak sipilnya. Dan ini membawa kita ke babak terakhir. Babak kelima, kehidupan tanpa dendam. Coba kita posisikan diri kita jadi beliau. Kekuasaan dilucuti, diasingkan dari militer yang dibesarkannya sendiri, anak kesayangan tewas dibunuh, dan diperlakukan kayak musuh negara. Pasti gampang banget buat hidup penuh kebencian kan? Tapi disinilah letak kebesaran seorang Aha Nasution. Dari kesaksian keluarganya, ternyata suasana di rumah itu sama sekali nggak ada ruang buat dendam.
Dia tetap aja nulis surat kritik ke pemerintah, terserah mau dibaca atau dibuang, yang penting buat dia kewajiban moralnya udah jalan. Anaknya mengutip kalimat yang sangat membekas. Saya tidak diajarkan dendam, saya diajarkan untuk selalu berpikir, selalu mengalah. Bapak saya itu hanya takut sama Tuhan. Mentalitasnya luar biasa banget ya. Dia milih jalan sunyi, tapi tetap penuh martabat. Sesi bedah sejarah kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Ketika seorang arsitek brilian ngebangun sebuah sistem yang pada akhirnya malah menyingkirkan dirinya sendiri, apa sebenarnya warisan terbesar yang dia tinggalkan? Apakah itu taktik perangnya, konsep dui fungsi ABRI yang kontroversial itu, atau justru keteguhannya dalam megang prinsip, walau harus berhadapan dengan kekuasaan absolut? Kisah Nasution ngingetin kita kalau sejarah itu nggak pernah cuma sekedar hitam dan putih. Beliau diusir dari rumah yang ia bangun, tapi sama sekali menolak membiarkan jiwanya dipenjara oleh dendam. Nah, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari kisah ini? Coba pikirin deh. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di bedah sejarah selanjutnya.